Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Nurul Jamil. Sebelumnya saya mewakili Ustadz Aris. Tadi beliau menyampaikan mohon maaf karena ada kepentingan mendadak nggih asal tiga. Kula nggih kaget mau dikabari wong tesih ngajar tiba-tiba disuruh ke Masjid Nur Jamil padahal sudah posisi adzan. Tapi ya ala kulli hal insyaallah khair semuanya nggih. Mohon dimaklumi dan semoga guru kita Ustadz Aris diberikan kelancaran untuk keperluannya nggih. Karena beliau ya hari ini sebenarnya baru saja ini jadwal cuci darah. Cuci darah dan kemarin sempat ngedrop beberapa hari. Tapi ya Masya Allah langsung keluar kota juga untuk ada agenda keumatan yang lain. Tayyib, pada kesempatan kali ini kita ingin ngaji tafsir saja surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 38. Tapi sebelum kita masuk ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hadis ringan yang semoga bisa menjadi sebuah penyemangat untuk kita semua. Jadi dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, beliau mengatakan bahwa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Niki kisah antara Salman dan Abi Darda. Jadi dulu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para muhajirin datang ke Madinah, jadi orang-orang yang tinggal di Mekah ini kan terusir sedanten, boleh keluar ke Madinah, hijrah ke Madinah dengan syarat tidak boleh membawa harta dan apapun yang itu hasil dari kerja dia di Mekah. Jadi ada yang sampai bawa badan tok, bahkan ada yang diem-diem membawa bekal secukupnya. Rata-rata mereka datang ke Madinah itu mboten gadah napa-napa Bapak Ibu. Jadi benar-benar kados yang pindah dari Semarang ke Solo itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal apa-apa. Nah, salah satu strategi Rasulullah itu agar bisa terkafil kehidupannya sehari-hari, maka ada namanya ikha. Ikha niku mempersaudarakan. Jadi muhajirin pendatang dipersaudarakan dengan ansor, penduduk asli. Dan sebenarnya kita semua itu di sini mesti ada yang muhajirin, ada yang ansor. Saya yakin nggak semua di antara kita tuh orang penduduk asli mriki gitu. Dulu mungkin di sini masih hutan ya, makanya banyak yang pendatang. Nah, maka di dalam Islam yang pendatang itu harus bersinergi dengan pribumi dalam artian penduduk asli. Penduduk asli niku harus nulung ingkang pendatang, pendatang juga harus napa niku punya adab ketika dia datang. Nah, ada satu sahabat muhajirin yang bernama
Salman Al-Farisi. Dari namanya itu Al-Farisi, dari Persia, Faris. Dari Persia. Dia itu salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena salah satu ide cemerlangnya itu ketika sedang terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang di mana Madinah itu dikepung dari mana-mana oleh kumpulan orang-orang musyrik yang ingin menghabiskan Islam dalam satu serangan. Kanan kiri Madinah itu ada bukit-bukit dan pepohonan kurma. Sedangkan dari belakang ada orang-orang perkampungan Yahudi. Tapi sudah mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak berperang. Nah, jadi cuma tinggal ada satu sisi dari depan. Semua pasukan itu menyerang dari depan. Nah, untuk menghabak pasukan itu maka Salman itu punya ide dibikin parit yang sangat panjang sekali. Parit itu nanti yang disebut dengan Khandaq, yang dengannya itu nanti semua orang-orang musyrik itu jadi nggak bisa masuk ke Madinah, sehingga perangnya berakhir seri karena nggak bisa nembus orang-orang musyrik. Nah, Salman Al-Farisi ini datang kemudian dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor, orang asli Madinah yang bernama Abu Darda. Abu Darda, bojone nggih Ummu Darda. Apa yang dikatakan? Fazara Salman Abu Darda. Suatu hari Salman itu mengunjungi Abu Darda. Kemudian diketuk pintunya. Assalamualaikum. Kemudian dibukalah pintu dan ternyata yang keluar itu adalah Ummu Darda. Menyambut Salman Al-Farisi, tamunya. Dibuka. Oh, ternyata kamu Salman. Kemudian Salman itu melihat istrinya Abu Darda ini dalam kondisi mutabaddalah. Mutabaddalah niku semrawut. Nek wong sakniki yo mungkin mambune balsem ora dandan gitu nggih. Jadi dia enggak dandan. Minyak kampak napa ngoten niku. Asline Bu, sunahe niku istri niku di rumah harus dandan untuk suaminya. Aja malah dandane nek kondangan gitu. Nek balik ning omah wis sapa kabeh ganti dasteran sing wis pirang tahun suwek-suwek ngoten niku nggih. Nah, ora lipenan napa-napa ngoten niku. Jenengan niku asline nek medal niku malah ora oleh dandan sing berlebihan gitu. Enggak boleh dandan wong wedok. Wong wedok ini cuman oleh dandan dienggo pasangane. Nah niki juga kewajibannya seorang suami. Suami niku sing mengkeh ora iso nyium mambune surga niku sing punya sifat dayus. Napa niku? Dayus niku enggak punya rasa cemburu. Bojone dideloki wong akeh ngono malah seneng iki lho bojoku ayu gitu. Malah dipamer-pamerke. Kok giliran ana sing seneng, sing nyenengi bingung. Kalah sugih, kalah ganteng, kalah sak napa-napane. Enggak boleh. Seorang suami itu harus sangat protek dengan istrinya. Bukan berarti posesif ya, orang oleh ngopo-ngopo terusan boten, tapi harus nggak rela kalau istrinya itu dinikmati oleh orang lain. Nah maka ketika melihat istrinya Abu Darda, Ummu Darda niku ora dandan acak-acakan, Salman langsung responnya tanya, gitu, Masya Nuki, kamu itu kenapa wahai Ummu Darda? Kok sampai nggak berpenampilan menarik di rumah? Maka dia mengatakan, faqalat, istrinya Abu Darda alias Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Dulurmu Abu Darda kuwi kaya-kayane wis ora doyan karo dunia. Sudah tidak tertarik dengan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abu Darda punya kebiasaan. Abu Darda itu terlalu soleh, kesolehan, kelewatan malahan. Nek awan poso, nek wengi salat malam. Jenenge wong poso niku kira-kira nyentuh bojone mboten. Mboten lah gitu. Orang puasa itu harus menjaga diri dari istrinya. Kemudian kalau malam Abu Darda niku salat malamnya ya ora ketongan. Jadi salat malamnya dari awal malam sampai akhir malam. Bojone dianggur nih Bapak Ibu. Nah, istrinya yang merasa nek dandan ya percuma ora dinggo gitu. Akhirnya napa? Akhirnya ra dandan sekalian. Jenengan iki harus memperhatikan ini.
Kemudian Salman memahami permasalahan keluarga ini, sehingga dia minta izin untuk tinggal 1 malam nginep di rumahnya Abu Darda. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Salman itu sudah duduk dipersilahkan di ruang tamu, Abu Darda keluar, bawa makanan. Kemudian mengatakan, "Kul," gitu. "Silahkan dimakan wahai Salman. Fa inni shaim." Tapi mohon maaf, saya hari ini puasa. Nah, Abu Darda puasa. Neng yo jagongi Salman. Hingga akhirnya napa? Salman mengatakan, "Ma ana biakilin hatta ta'kula." Aku enggak akan makan makananmu sebelum kamu nemenin saya makan. Akhirnya Abu Darda mau enggak mau membatalkan puasanya. Abu Darda niku ahli ilmu Bapak Ibu. Dia mudeng prioritas. Puasa niku hukumnya sunnah. Kemudian memuliakan tamu niku hukumnya wajib. Jenengan nek duwe tamu ya aja dinggurke. Mosok wis lenggo sejam ora dikai panganan, ora dikai ombe, ora dikai napa-napa gitu. Niku terlalu pelit niku, tidak memuliakan tamu, enggak boleh gitu. Makanan wong sahabat tuh sampai rela stok makanannya itu sing ana ning kuwi tok digeke tamune, dia sendiri milih enggak makan demi memuliakan tamu. Nah, ini kemudian Salman mengatakan, "Saya nggak mau makan kalau nggak buat temani makan." Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, mau nggak mau, karena wajib ketemu sunnah harus diutamakan yang wajib. Jenengan pokoknya ibadah napa mau nek wajib ketemu sunnah kudu diutamakan sing wajib. Bayar utang wajib, seneng-seneng itu mubah gitu. Pokoknya mau mubah, mangan enak, jalan-jalan kuwi nomor carry swidak 50 to swidak rolas. Ning kebanyakan orang lebih senang jalan-jalan ning mengende-ngende utange gitu. Padahal utang niku wajib. Nah, maka di sini mau nggak mau Abu Darda membatalkan puasanya hari itu. Kemudian setelah itu mulai malam. Kemudian Abu Darda tidur nemeni Salman Al-Farisi. Baru tidur sebentar Bapak Ibu, Abu Darda sudah bangun. Sama Salman ditarik tangannya. Mau kemana? Dia mengatakan, "Saya mau sholat malam." "Jangan dulu, temenin saya tidur dulu." Akhirnya Abu Darda mau gak mau tidur nemeni Salman. Kemudian di tengah malam Abu Darda bangun lagi. Kemudian Salman itu ternyata memang sengojo ngenteni gitu, maksudnya berjaga. Nek seandainya Abu Darda bangun, dia dipegang, dicekel gitu. Dan ternyata benar dicekel lagi. "Mau kemana Abu Darda?" "Saya mau sholat malam." Maka Salman mengatakan, "Tunggu dulu, temenin saya dulu tidur." Hingga akhirnya ketika sudah pertengah sepertiga akhir malam, menjelang subuh gitu, ya jam 3, jam 2-an, baru Salman membangunkan Abu Darda, "Ayo kita sholat malam. Sekarang ayo kita sholat malam." Kemudian ketika paginya Salman pamit pulang. Kemudian Salman sebelum pulang memberikan sebuah nasihat yang luar biasa, yang ini ingin saya jadikan poin penting pembukaan kajian kali ini Bapak Ibu. Apa itu perkataan Salman Al-Farisi? Dia mengatakan kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haq. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Wa inna li ahlika 'alaika haqqa fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Artinya Salman itu mengatakan kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, Allah itu atas dirimu punya hak. Dan sesungguhnya dirimu
Badanmu itu atas dirimu punya hak. Dan sesungguhnya keluargamu, istrimu atas dirimu itu juga punya hak. Maka tunaikanlah setiap pemilik hak-haknya masing-masing. Neng saat itu Abu Darda belum bisa mencerna nasihat ini. Karena wis semeruweng gitu. Gara-gara Salman posone batal, gara-gara Salman sholat malamnya kurang. Biasanya satu malam jadi cuman sepertiga akhir malam. Akhirnya apa? Abu Darda pergi menemui Rasulullah. Rekae golek bolo gitu. Mengadukan urusan itu tadi, kejadian yang tidak dia sukai itu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemarin itu Salman itu datang ke rumah saya. Kemudian gini. Saya itu mau nggak mau napa niku batal posone karena dia nggak mau makan yang nggak tak temeni. Kemudian dia juga malam harinya menyuruh saya untuk tidur dulu, padahal saya biasanya itu sudah jadwal sholat malam. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah cuma mengatakan sodako Salman. Salman kuwi bener, sing keliru awakmu. Akhirnya Abu Darda diem aja gitu. Dan akhirnya dia introspeksi diri. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Setiap hari kita itu punya 3 hak yang harus kita tunaikan. Haknya Allah, haknya diri kita sendiri, kemudian haknya istri kita atau keluarga kita. Nek sampai nggak seimbang, mesti terjadi masalah. Nek Abu Darda niku terlalu ngeboti haknya Allah. Yo memang orang soleh, tapi jangan sampai ketika jenengan itu terlalu mementingkan, memprioritaskan hak Allah sehingga mengabaikan hak orang lain. Makanya orang yang hebat, orang yang dipuji sama Allah itu bukan orang yang tiap dari pagi sampai sore sholat di masjid, i'tikaf di masjid. Dia nggak ngapa-ngapain, bukan. Orang yang disanjung oleh Allah itu adalah orang yang dia itu tetap beraktivitas, tetap macul, tetap nandur, tetap jual beli, berdagang, tapi itu semua tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Jadi jenengan tetap kerja gitu. Neng wayai adzan dipanggil sama Allah datang. Makanya lanjut lagi, kalau sudah selesai kembali bekerja. Kemudian kalau Allah manggil lagi asar, ya didatangi. Tidak melalaikannya dunia. Nanti giliran pulang, wayai balik kerja ya ndang balik. Kenapa? Karena anak istri di rumah sudah menunggu. Ada hak yang harus ditunaikan. Jenengan iku nek wayai bojone butuh gitu nggih, terutama bapak-bapak. Hati-hati. Wanita niku nek butuh curhat, nengok jenengan orang gagas gitu nggih. Butuh ngomong, butuh napa niku ngomong ke apa sing terjadi hari ini, jenengan kok nggak respon, mencuekinnya, dia bisa nyari orang lain yang mau mendengarkannya, walaupun cuma lewat WA, Facebook dan sebagainya. Angka perceraian tertinggi sekarang ini kebanyakan ya berawal dari media sosial, karena seorang istri mau ngomong sama suaminya, balik wis tinggal turun netok. Akhirnya dia ngomong sama orang lain, sama mantannya, sama teman kecilnya, kemudian nyaman gitu. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Sekarang selingkuh ini modalnya gampang, HP tok niki. Nek wong dhisik kudu metu meneng-meneng gitu nggih. Wong saiki sebelahan wae iso selingkuh gitu. Karena ada HP gitu. Bahaya, HP itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka hak keluarga harus dipenuhi. Anak yang jenengan di Senen-seneni mosok wis kelas SD urung diapalan-apalane kacau itu. Ya mungkin jenengan nggak pernah menyimak anaknya gitu. Nuntut anaknya hafid, neng bapaknya ora pernah peduli, ora pernah ngajari, ngrungokke setorane tok ora gelem gitu. Kabeh dibrokke ning ibuke gitu. Ibuke ya wis kesel ngurusi sedina. Anake papat to pira ngoten nggih gitu. Kula kemarin libur aja di rumah ngedepi bocah loro mumet gitu.
Anak-anak kecil kalau nggak ada kerjaan itu ternyata yang bikin orang dewasa jadi kerja gitu. Maksudnya ya gaweannya akeh omah rata resik-resik kayak gitu. Diresiki kotor, resiki kotor. Jadi harus seimbang Bapak Ibu. Kemudian tubuh kita itu juga punya hak. Apa itu? Ya istirahat Bapak Ibu. Jenengan niku nek wayahe istirahat ya istirahat. Istirahat niku nggih aja malah dienggo begadang, ndelok bal apa-apa niku. Ndelok bal niku beritane mawon wong padha-padha. Nek misal hasile pinten ngoten nggih. Kan intine niku ngerti iki lawan iki pira ngono wae lah gitu. Nek pengin delok gole ya ning YouTube nggih enten ra usah nunggu pira nek bal-balan niku 45 kali 45 menit ya. Ra perlu nunggu 90 menit sak jam setengah mantenge TV gitu. Wong ya nek gole siji ya siji tok gitu. Maksudnya napa? Nggih, hobi boleh, tapi jangan sampai melalaikan hak tubuh. Ada orang sekarang yang lebih mementingkan hak tubuh, hak dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, sedino mancing, rong dino mancing gitu. Rencange kok enten sing nek meh mancing iki ngantek nyewa kapal dadak ning laut gitu. Ninggalke anak bojone hanya demi mancing gitu. Jadi harus seimbang hak Allah, hak keluarga dan hak diri. Nek seimbang insya Allah lancar, enak ngoten niku. Nah, termasuk hak Allah itu adalah kita mempelajari agama ini dengan baik Bapak Ibu. Jenengan itu kan ngakune Al-Qur'an itu pedoman hidup. Gitu. Al-Qur'an dusturuna, Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, penyelamat kita. Neng pernah enggak kita itu meluangkan waktu untuk benar-benar mempelajarinya? Allah itu enggak menciptakan kita dengan sia-sia Bapak Ibu. Jenengan beli napa mawon, kipas, lampu, terus napa nggih, alat-alat niki, elektronik, HP, mesti ana petunjuk penggunaan gitu. Mesti enten niku. Fungsine gen iso bener le cara nganggone. Nah, jenengan urip diciptakne niku nggih enten petunjuk penggunaane gitu. Nek mengih urip sing bener niku pripun niku enten petunjuke. Nggih niku Al-Qur'an. Kalih sunnah. Soalnya nek nerapke Al-Qur'an ora dienggo sunnahe nggih mboten saged. Ning Al-Qur'an iku perintahe salat niku nggih salat 5 wektu tok, carane ra dirinci. Lah rinciane niku teng hadis, teng Rasulullah nggih. Maka nek belajar Al-Qur'an nggih harus belajar sunnah juga, hadis. Nah, malam ini kita ingin sedikit membahas mengenai surat Al-Ahzab nggih. Ayat 36. Nah, langsung mawon. Ini sampai jam pinten nggih? Wis sing penting sak jam ngoten nggih. Wow, jam 8:04 berarti. Ya. Boleh dibuka bagi orang yang punya Al-Qur'an atau punya HP atau terserah lah. Nek mboten nggih dimirengke mawon. Surat Al-Ahzab ayat 36. Napa niku? Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak layak bagi seorang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sesuatu maka dia memilih pilihan yang lain dari sisinya sendiri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia sudah sungguh tersesat dengan kesesatan yang nyata. Niki ayat enten asbabun nuzul Bapak Ibu. Nah, asbabun nuzul niku kisah antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Rasulullah niku punya anak angkat. Namanya sinten? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid niki pripun ceritane kok saged masuk ke keluargane Rasulullah? Ceritane ndesek enten dulure Khadijah, ibunda Khadijah, istrinya Rasulullah yang pertama. Niku pergi ke pasar beli budak banyak. Budak niku kan invest. Mahal harganya. Nah, keluarganya kabilahnya Zaid niku diserang sama kabilah lain kalah sehingga jadi tawanan
dan dijual di pasar budak itu. Saat ini mboten enten perbudakan, tapi mungkin enten peperangan mesti enten perbudakan. Kenapa? Karena yang menang mesti akan menawan yang kalah. Makanya wong Islam niku kudu kuat. Soalnya nopo? Mungkin nek sampai kalah, anak istri kita semua mesti jadi budak. Dan kalau yang mengalahkan orang kafir, ngeri, mereka nggak punya aturan, gitu. Bahaya nanti. Maka kita harus kuat. Nek sing lanang ya mesti dibelai kabeh nek kalah nih. Maka seorang mukmin itu harus kuat agar bisa mencegah kalau misal kita diserang. Nah, kabilah Zaid niku kalah, kemudian Zaid niku didol karena masih kecil, ditumbas kalih sedereke Khadijah. Saudaranya Khadijah itu ke pasar beli banyak budak, beberapa budak. Kemudian ketika pulang ada Khadijah datang. Kemudian ditawani Khadijah, nih aku baru beli banyak budak, kamu pilih salah satu. Ibunda Khadijah delok itu. Oh ini si Haris niki bocahnya bagus, pinter kadosnya. Ibunda Khadijah ini kan pinter nilai orang Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau itu biasa mempekerjakan banyak orang untuk bisnisnya. Jadi bisa punya ilmu ya psikologinya bagus lah. Jadi iso nilai niteni wong-wong sing apik ngendi. Wong dia aja sampai bisa melihat Rasulullah niku bibit unggul gitu. Wah ini cocok didadekke bojo nih, diuji. Nah, niku hebatnya Ibunda Khadijah. Beliau pinter menilai seseorang. Nah, sehingga diambil Zaid. Yes, saya ngambil Zaid. Nah, kemudian Ibunda Khadijah pingin ngasih hadiah ke Rasulullah. Jadi istri itu boleh ngasih hadiah ke suami. Karena kalau kita saling tukar hadiah niku mungkin akan tumbuh rasa cinta. Dan kalau ngasih hadiah itu yang bagus Bapak Ibu, ojo sing kurahan ya. Kados Ibunda Khadijah itu pingin memberikan hadiah yang terbaik untuk suaminya, maka dikasih Zaid. Lah Rasulullah niku mboten suka perbudakan, maka Zaid dimerdekakan. Zaid kecil ini dibawa ke pasar, ke tempat pemukiman penduduk di tengah-tengah orang Quraisy. Kemudian diumumkan, wahai orang-orang Quraisy, mulai sekarang Zaid ini bukan budak lagi. Dia sekarang jadi anaknya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Walaupun akhirnya nanti turun ayat yang melarang menisbatkan seorang kepada selain bapaknya. Nggak boleh. Gitu. Misalnya ibu-ibu nih nggak boleh dinisbatkan ke bojone mboten angsal. Misalnya jenenge Putri gitu nggih, kemudian bojone Yono gitu. Nah, Bu Putri Yono, niku mboten angsal gitu. Karena niku bojone sanes bapake, harus tetap Putri bin siapa gitu. Jadi nek di Arab niku nama pertama itu namanya, nama kedua itu nama bapaknya. Nek wong Arab niku jenenge saiji-saiji. Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Ishak, Harun, jenenge siji-siji tok gitu. Nek teng Indonesia nih kan sakniki aturane nama itu minimal 2 suku kata. 2 suku kata, kemudian nggak boleh lebih dari 36 karakter kalau nggak salah. Nah ini harus diketahui jenengan siswa nek meh jenenge anake. Nah, kemudian Zaid ini tumbuh dewasa Bapak Ibu. Tumbuh dewasa. Nah, Rasulullah sebagai walinya pingin nyarikan pasangan hidup bagi Zaid. Bapak Ibu, jenengan niku sebagai orang tua punya kewajiban goleke jodoh anak. Nek anak era digoleke jodoh, engko golek dhewe, akhirnya pacaran, zina. Kenapa pacaran itu kok banyak merebak? Ya karena nggak dicarikan sama orang tuanya. Walaupun nanti orang barat mengatakan saiki wis ora zamane perjodohan. Itu hanya untuk melegalkan pacaran kayak gitu. Jenengan niku nek ndelok misal anake tanggane kok bibit unggul, anake kancane bibit unggul gitu nggih. Pinter, bagus, wis dijak besanan wae gitu. Niku sunahe Bapak Ibu. Jadi kalau misal sahabat tuh suka besanan gitu. Makanya anaknya Rasulullah niku banyak yang ngincer gitu ya. Pingin dijodohkan. Umar kuwi anake ketika meninggal bojone langsung digoleki jodoh. Akhirnya ketemu sama Rasulullah gitu. Hafsah namanya. Ditawake Abu Bakar, ditawake Utsman.
ternyata jodohnya Rasulullah. Jadi jenengan punya kewajiban mencarikan jodoh anak. Walaupun nanti misal anak punya pilihan yang monggo aja, tapi sing jelas mboten angsal pacaran nih anak-anak niku. Jangan sampai memulai ibadah dengan kemaksiatan. Kan pernikahan itu katanya ibadah paling panjang niku pernikahan. Maka jangan sampai dimulai dengan kemaksiatan. Nah, Rasulullah mencarikan jodoh untuk Zaid. Kemudian Rasulullah ngincer Zainab. Zainab niku, Zainab binti Jahsy itu adalah orang dari kalangan bangsawan. Ngene sakniki mungkin bahasanya keluarga cendana. Kenapa? Karena niki sak keluarga kali Rasulullah tesean. Presiden Mekah riyen niku sinten? Abdul Muthalib. Kelingan kisah Abrohah mboten? Sing pingin menghancurkan Ka'bah. Sing saat itu membawa pasukan gajah. Niku dia sebelum masuk Mekah izin dulu sama sang pemilik Mekah. Maksudnya penguasa Mekah sinten niku? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku presiden dhisik. Penguasa Mekah. Duwe anak banyak gitu. Salah satunya Abdullah. Abdullah punya anak jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe anak wedok jenenge Umaymah. Abdul Muthalib niki. Anak wedok niki duwe anak jenenge Zainab. Berarti Rasulullah kali Zainab niku nek teng mriki jenenge napa? Saudara sepupu. Soale bapake sak leting, Abdullah kali Umaymah niku kakang adik, terus ketemu ning mbah. Berarti kan niku jenenge sepupu nggih. Nggih, sepupu to niku. Nah niki Rasulullah pingin jodohke Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian Rasulullah datang atau pintu Zainab gitu, tok gitu. Dibuka Zainab. Kemudian terjadi perbincangan antara Rasulullah dengan Zainab. Wahai Zainab gitu, saya pingin menikahkan engkau gitu. Saya datang ke sini pingin ngelamar kamu. Zainab pertama nggak seneng, masuk diramal Rasulullah gitu. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan tapi bukan untuk saya, untuk anak angkat saya. Siapa itu? Zaid bin Haritsah. Gitu. Zaid bin Haritsah. Lah Zainab niki mboten langsung nampa lho, saya nggak minat Rasulullah. Kenapa? Karena Zaid itu mantan budak ketemu mbek bangsawan. Boten sekufu istilahnya saat ini. Boten boten level. Tapi itulah tujuan Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah niku pingin menghancurkan kasta-kasta yang ada saat itu. Pingin dengan Islam semuanya itu sama. Niku tujuannya Rasulullah. Karena Zaid ini mantan budak. Mantan budak niku nek di masyarakat kastane paling isor. Mbek buruh wae cek mending buruh gitu. Mantan budak, walaupun merdeka tapi dia mantan budak. Nah, akhirnya terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan Zainab. Jenengan pengen ngatur-ngatur kula to Rasulullah gitu, Zainab. Karena Zainab ini sedereke Rasulullah ya, maksudnya saudara jauh. Ya pokoknya saya pingin gitu. Hingga akhirnya turunlah ayat ini. Tidak selayaknya bagi seorang yang beriman laki-laki maupun perempuan, nek Rasul Allah dan Rasulnya sudah menentukan kamu harus menikahi dia milih pilihan yang lain, dia nggak mau. Sebenarnya ayat ini mencakup seluruh perkara nih Bapak Ibu. Misal Allah itu mengatakan kamu itu nggak boleh pacaran, ya ojo pacaran. Kamu itu harus berhijab, ojo milih nggak berhijab. Hanya karena alasannya ini dan itu, hijab itu tradisi dan sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan wajib untuk menjulurkan pakaian sampai dada. Tidak boleh banyak alasan. Kalau Allah sudah
menentukan. Zainab akhirnya mengatakan, wahai Rasulullah, ini tuh sebenarnya cuman anjuran atau perintah. Maka Rasulullah mengatakan ini perintah. Oh, kalau perintah ya udah, saya manut saja. Dan jenengan seneng boten, ridho boten kalau saya nikah. Maka Rasulullah menjawab, yo na'am, tentu saja saya sangat ridho kalau kamu mau menerima Zaid. Baik, kalau gitu saya menerima Zaid dan saya akan menikahinya. Nikilah sikap seorang muslim sejati. Zainab walaupun bangsawan, anak keluarga cendana, gitu, atau dalam lingkungan bangsawan keluarga cendana, ketika Allah menyuruhnya nikah dengan mantan budak, dia menurunkan egonya. Ya wis, itu perintah Allah dan Rasulnya, ya wis. Sami'na wa ata'. Nah, itu perintah. Tinggalkan riba, ya wis ditinggalkan ribanya. Aja seneng golek bank titil gitu ya. Apa bank kredit, napa niku sing bank pelecit kok bank titil, bank pelecit ya. Nah, jangan seneng pakai kayak gitu. Jalan pintas tapi nggak diridhoi sama Allah. Maka dari itu, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan pilihan, maka hukumnya kita wajib untuk mengikuti. Kenapa? Wa may ya'silah, karena barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalam mubina. Dia sudah tersesat dengan sesatan yang nyata. Wis tersesat jauh. Maka kita wajib tunduk biar kita tidak tersesat. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mohon maaf, khutbah Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, itu dia mengatakan, taatilah saya sebagai pemimpin, sebagai presiden, selama saat saya taat kepada Allah. Nek saya itu memerintahkan tidak pada ketaatan, fala ta'ata li alaikum, maka tidak ada ketaatan terhadap saya ketika saya keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk suami niku kan wajib ditaati sama istri. Itu dalam catatan selama perintah suami tidak keluar dari syariat. Maka tolok ukur kita mentaati atau tidak itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Walaupun orang sedunia itu melegalkan minuman keras, dan kalau Allah mengharamkannya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan menghalalkan minuman keras. Gak boleh Bapak Ibu. Karena ketaatan itu berbanding lurus dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-37. Wa itaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillah. Dan ketika engkau katakan kepada orang yang diberikan karunia kepada dari Allah, yang Allah beri dia karunia dan engkau juga kasih karunia dia. Maksudnya sinten? Zaid. Zaid niku Allah kasih karunia dengan dimasukkan ke keluarga Rasulullah, dan Zaid niku juga dapat karunia keutamaan dari Rasulullah karena dididik oleh beliau sejak kecil. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Zaid? Amsik alaika zaujak. Kenapa kok Rasulullah mengatakan ini? Karena gini Bapak Ibu, ternyata efek dari perjodohan tadi yang tidak sekufu, yang tidak sakleting, itu menjadikan rumah tangga ini kurang harmonis. Maka jenengan niku nek di dalam bahasan fikih, nanti ketika menjodohkan itu ada yang namanya sekufu. Sekufu niku napa sih? Sak level gitu ya. Misal ojo sing wong sing sugih mblegedu ketemu wong sing melarat gitu. Niku syukuran jazakallah. Matur suwun. Niku nanti bisa berefek kurang bagus. Apane sing sugih wedoke, sing melarat lanange, bahaya niku.
Beda pendapat niku biasa nek beda pendapatan bahaya. Orang laki-laki kalau penghasilannya, kekayaannya lebih kurang dari perempuan, niku sifat qawamah, kepemimpinannya kurang. Makanya nek jenengan niku garwane, bojone, istrine gajine 10 yuta, jenengan kudu gajine 20 yuta. Gen keluargane tetap seimbang. Ning nek kita nggak punya pekerjaan, istrinya yang kerja, atau istrinya bisnis online, wah, iso sebulan iso 10 yuta, 20 yuta, kita cuman 1 juta, 2 juta sebulan, itu mesti kita kalah, nggak punya kendali. Maka harus sekufu Bapak Ibu, termasuk dari sisi fisiknya gitu nggih. Gantenge napa ayune ngoten niku nggih. Ya nek sing pas-pasan ya nek sing pas-pasan gitulah. Nek terlalu jelek niku mengke mau dipai doang mengke gitu. Mesakne gitu. Kecuali nek memang wis siap mental nggih monggo mawon. Kemarin ada yang viral nggih. Orang yang seorang wanita berjilbab cantik menikahi seorang laki-laki yang punya kelainan di wajah niku, wajahnya mboten patos normal gitu. Tapi dipuji-puji itu karena sang wanita mau menerima sang laki-laki, masya Allah itu. Neng yo sing lanang wis sugih soalnya nggih. Kan konten kreator, motivator gitu, itu kaya. Jadi kekayaan itu bisa memaafkan kekurang gantengan ya. Nek jenengan misal wajahi pas-pasan yang sugih niku insyaallah wong wedok do gelem gitu. Ya karena sing penting iso tuku skincarean dan sebagainya gitu ya, perawatan. Nah niki keluargane Zaid sama Zainab niku terjadi perselisihan Bapak Ibu. Zainab ini wanita cerdas, mandiri, kaya, wis bangsawan. Nah Zaid iki ya rada istilahnya wong Jawa ngeper ngoten nggih. Nah, jadi ya gimana wong memang beda status dan Zaid tahu sendiri bahwa Zainab itu memang orang mulia. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, gimana kalau saya ceraikan Zainab saja? Karena Zainab sudah nggak tunduk sama saya." Akhirnya Rasul mengatakan, "Kamu jangan cerai dulu. Kamu jaga dulu istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jangan mudah-mudah cerai." Tapi di sini dikatakan Allah mengatakan wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Padahal wahai Rasulullah, kamu itu menyembunyikan sesuatu di hatimu. Maksudnya apa? Ternyata Allah itu sudah ngasih tahu Rasulullah bahwa Zainab itu besok calon istrimu. Jadi Rasulullah aslinya tahu mesti ada masa di mana Zaid sama Zainab mesti cerai. Kenapa? Karena Zainab nanti akan jadi calon istrinya Rasulullah. Allah itu sudah ngasih tahu bahwa Zainab ini akan jadi ummul mukminin, akan jadi garwane Rasulullah. Tapi Rasulullah masih menyembunyikan di sini. Kenapa? Karena takhsyan nas. Rasulullah niku masih takut dengan omongan manusia. Omongannya wong sekitar. Kenapa Bapak Ibu? Kan Rasulullah nggih manusia nggih gitu. Karena apa? Zaid niki anak angkatnya Rasulullah. Dulu di zaman Quraisy gitu. Di zaman jahiliyah gitu. Anak angkat mantane niku mantane wis kaya anake dhewe gitu. Makane nek ngantek nikahi bekas bojone anak angkat niku aib koyok nikahi anake dhewe. Nah Allah pingin menghancurkan tradisi itu, pingin dobrak bahwa bojone anak angkat kira ono hubungannya karo bapak angkat. Ingat nggih Bapak Ibu, anak angkat statusnya bukan siapa-siapa. Makanya jenengan nek ngadopsi, misalkan nggih, misal ngadopsi anak gitu, mupu anak, ngoten. Niku kan mboten enten golongan mboten enten pertalian darah nggih, niku wong liya. Nek dia sudah balik, ibuke mboten angsal memperlihatkan aurat di hadapan dia. Harus jilbaban. Nek nek wedok, nek ketemu bapake kedah jilbaban, nek wis balik. Kadang saniki amarga wis kaya anake dhewe ngantek lali gitu loh.
Harus diperhatikan, anak angkat itu bukan siapa-siapa, dia tetap orang lain walaupun di bawah pengasuhan kita. Dia cuma anak asuh. Tetap wajib berbakti, tapi dalam masalah warisan, masalah napa niku mahram, nah itu tetap berlaku seperti orang lain. Nah, di sini Allah itu dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab ingin menghancurkan tradisi bahwa sebuah ketabuhan saru nek nikahi bekase mantan anak angkat. Karena anak angkat itu menurut orang dulu sudah seperti anak sendiri. Jadi niki sama-sama punya tujuan masing-masing. Rasulullah nikah ke Zainab sama Zaid niku pingin mendobrak tradisi biar tidak ada kasta di dalam kehidupan gitu. Allah nikahkan Zainab dengan Rasulullah juga ingin dobrak tradisi bahwa anak angkat itu bukan siapa-siapa bagi bapaknya, bapak angkatnya. Ya. Jadi ini semuanya ada udang di balik batu gitu ya istilahnya. Skenario ini masya Allah gitu, bulat. Nah Rasulullah niku rodok mikir, rodok abot. Tapi mohon maaf, ada sesuatu di tafsir ayat ini ada sedikit penyimpangan Bapak Ibu. Ada sebuah sekte namanya Syiah. Syiah niku nuduh Rasulullah. Apa yang dituduhkan? Memaknai ayat wa tukhfi fi nafsika mawallahu mubdihi. Jadi ada orang nanti yang menceritakan bahwa proses nikahnya Zainab dengan Rasulullah itu karena Rasulullah bertamu ke Zainab, sedangkan Zainab saat itu kesusu selak buka ke pintu sehingga belum pakai hijab yang sempurna. Sehingga Rasulullah melihat Zainab dan karena Zainab ini orangnya sangat cantik sekali, Rasulullah kemudian batin ayune to gitu Zainab itu. Nah, kemudian kepingin nikahi Zainab. Tapi niki kleru kisah karena nopo niku sumbere dari orang-orang Syiah yang dia ingin memfitnah Rasulullah. Padahal kita mau pakai logika saja, Rasulullah dengan Zainab mawon niku bisa dikatakan sederean ya, walaupun saudara jauh. Zainab niku wis ket dhisik ngerti wajahe. Rasulullah niku sudah dari lama tahu wajahnya Zainab. Dan jenengan kan biasanya seayu-ayune wong nek karo dulur dhewe niku maksudnya walaupun saudara jauh niku enggak terlalu nafsu gitu kan gitu. Walaupun maksudnya sama sepupu sendiri gitu. Walaupun dalam Islam sepupu boleh dinikahi Bapak Ibu. Kados Ali kali Fatimah niku kan asline nggih mboten terlalu jauh nggih. Nah, maka di sini kisah yang benar adalah Allah menjodohkan Zainab dengan Rasulullah tujuannya pingin dobrak tradisi tadi. Ya. Wallahu ahaqu an takhsyahu. Kenapa kamu takut wahai Rasulullah? Yang berhak kamu takuti itu hanya Allah saja. Kamu nggak perlu peduli omongan orang lain. Memang Bapak Ibu, kalau kita niku pingin dobrak tradisi sing salah, mesti akeh omongan. Mesti kata omongan. Tapi jenengan nggak usah takut selama itu memang benar. Yang paling berhak untuk ditakuti itu hanya Allah semata saja. Nah, kemudian falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha. Ketika Zainab itu sudah diceraikan oleh Zaid dan kemudian sudah selesai masa iddahnya, Zaid ini dikasih tugas sama Rasulullah. Wahai Zaid, tolong sampaikan ke Zainab, lamarkan saya Zainab. Sampaikan kepada dia bahwa saya ingin menikahinya. Bayangkan Bapak Ibu, mantan bojo dikon marani bekas bojone itu nyampe ke ana wong sing pingin meh nikahi dia gitu. Ini ujian untuk Zaid gitu. Enggak boleh baperan gitu. Nek wong sakniki nek wis cerai niku kan kabeh dibusek Instagrame, Facebooke gitu. Wis ra gelem kenal meneh gitu nggih. Nek wis misal putus pacaran ngono wis kabeh dibuseki kabeh gitu. Jangankan putus ya, wis ora kok kancan gitu ya, wis ora cocok ngono wis diblokir nomere gitu. Wis ra gelem ngomong meneh. Cerai ini kadang wis
wes menghilang, nggak pingin ketemu lagi. Zaid ini diperintah Rasulullah, datangi bekas istrimu, tolong katakan ke dia saya ingin menikahinya. Tapi Zaid ini orang beriman. Zaid niku nggih ahlul ilmi. Zaid niku datang ke Zainab dengan gentle, bahkan Zaid niku sudah memandang Zainab bukan mantan istrinya lagi, tapi calon ibunya. Karena istri Rasulullah itu pasti sebutannya ummahatul mukminin, ibunya semua kaum muslimin. Ibu kita semua, Bapak Ibu. Maka di sini Zaid sudah mendatangi dengan Zainab dengan penuh rasa hormat. Wis bukan kaya ngomong mbek bojone meneh atau ngomong mbek napa niku kancane dhewe, tapi ngomongnya wis kaya karo ibu negara. Wahai Zainab, sesungguhnya Rasulullah ingin mempersunting Anda. Maka Zainab ketika dilamar oleh Rasulullah lewat Zaid, gitu. Zainab itu ya aslinya ya seneng guys, sapa sing ra seneng dinikahi Rasulullah. Cuman beliau tetap ya kita tunggu waktu saja, dalam artian ya nunggu lihat sikon aja. Tetap diterima tapi nggak nanti lihat perkembangan dulu. Beliau menyikapinya dengan bijak. Nah, di sini Allah mengatakan zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Nah, niki lafadz niki Bapak Ibu, zawajnakaha niku artinya saya nikahkan kamu, engkau wahai Rasulullah dengan ha niku kembali ke Zainab, ke dia perempuan Zainab. Jadi niki sing nikahke niku sinten? Allah. Satu-satunya wanita yang dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh niku adalah Zainab binti Jahsy. Makanya Zainab niku nek ijek napa niku udur-uduran karo bojone sing liya, bojone kan enten 10 nggih Rasulullah. Nek liyan-liyane niku tesih ijek do bangga-banggaan itu, dia mengatakan kalian semua itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, wali-wali kalian, sedangkan saya dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Wali saya itu Allah. Bahkan Zainab niku seneng guyoni Rasulullah. Di sebuah hadis dikatakan, saya itu punya 3 hal yang cuman saya miliki dan tidak dimiliki oleh istri-istrimu yang lain, wahai Rasulullah. Pertama, kita ini ketemu di di mbah. Kita itu satu keturunan, ketemu di mbah Abdul Muthalib. Yang lain nggak ada. Gitu. Kemudian yang kedua, sing nikah ke saya itu adalah Allah. Kemudian yang mencomblangkan itu malaikat Jibril. Karena yang membawa wahyu ini ke Rasulullah itu kan malaikat Jibril. Kalamullah itu kan turun melalui malaikat Jibril. Nah, maka ini keutamaan ibunda Zainab. Yang dia itu dinikahkan oleh Allah langsung dari langit ke 7. Nek lainnya gitu, jenengan riyen kan ketika diakadkan itu kan sing akadke nek mboten naib nggih waline nggih. Ankah tuka gitu, saya nikahkan engkau dengan siapa gitu. Dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai atau cicilan angsuran. Boleh loh Bapak Ibu nikah dibayar cicilan angsuran itu. Cuman jarang gitu nggih. Nah, biasanya kan kita di mahrin madkurin halan gitu, langsung dibayar tunai gitu. Nah, kemudian di ayat itu dikatakan likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Semua ini terjadi, skenario ini Allah perjalankan agar seorang yang beriman atau orang-orang mukmin itu tidak punya rasa sungkan ketika ingin menikahi mantan istri dari anak angkatnya gitu.
Karena Allah itu ingin mengatakan bahwa anak angkat tidak ada hubungannya dengan kamu. Gitu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan kalau Allah sudah menentukan sesuatu pasti semuanya akan terjadi. Meh ditutup-tutupi kaya ngopo, walaupun Rasulullah itu berat untuk menjalankannya, maka pasti tetap akan terjadi. Kalau Allah sudah menentukan bahwa Zainab kuwi bakale dadi bojomu. Nah, jadi dari ayat-ayat ini sebenarnya banyak Bapak Ibu yang bisa kita ambil pelajaran. Ayat sebenarnya cuma 2 ayat ya, surat Al-Ahzab 37, 36 dan 37. 38-nya dereng tekan ya. Sesuk kapan-kapan mawon gitu. 2 ayat ini Masya Allah banyak memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama apa? Niki kesimpulannya mawon bahwa kalau Allah sudah menentukan dan Rasulullah sudah menentukan, kita tidak boleh banyak tanya. Kenapa? Karena asaan tuhibbu syai'a wa huwa kurhum lakum. Wa asaan bisa jadi kamu itu suka sesuatu padahal itu tidak baik untuk asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Niku ayat ini. Niku kan ayat mengenai kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan berperang, berjihad atas dirimu padahal itu enggak kamu sukai. Tapi ini bisa berlaku untuk seluruh syariat gitu. Allah niku misal mewajibkan kita harus sholat 5 waktu, membayar zakat, kemudian harus haji, puasa Ramadan. Bisa jadi itu berat untuk diri kita. Tapi itu tetap harus dikerjakan. Kenapa? Bisa jadi kita itu memandang sesuatu baik padahal itu buruk untuk kita. Bocah cilik niku seneng mangan permen gitu. Neng dia nggak tahu kalau permen itu buruk untuk kesehatan giginya. Jenengan penging dia nangis gitu. Memandang jenengan jahat gitu. Abi itu orang paling jahat sedunia gitu misalkan. Hanya karena kita melarang dia makan permen. Padahal aslinya kita menyelamatkan giginya. Itu karena dia nggak tahu. Nah maka kita ini orang bodoh yang sering nggak tahu bahwa aslinya niki apik ning dikira elek. Syariat niku dipandang dikira elek, nggak cocok sehingga kita milih yang lainnya. Banyak sering. Maka kalau Allah sudah menentukan sesuatu wis diikuti saja. Allah yang paling tahu terhadap apa yang kita butuhkan, Allah yang paling tahu terhadap makhluknya apa yang dia yang pas, paling pas lah karena Allah itu penciptanya. Kemudian yang kedua bahwa di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah saja sekali Rasulullah itu juga beliau itu terkadang dalam menjalankan syariat itu menemukan masyakoh. Harus mengorbankan perasaan, nggak boleh baperan gitu ya. Maka kita ini sebagai orang muslim itu jangan sampai baperan Bapak Ibu gitu. Jangan mudah tersinggung gitu. Rasulullah niku nek cuman diece-ece masalah awake gitu nggih. Kita ini kalau cuman dihina-hina terkait dengan diri kita, niku nggak usah marah gitu. Atau misalkan kita ini dirugikan tapi cuman karena diri kita sendiri gitu. Dalam artian yang berkaitan dengan diri kita nggih, bukan agama, gitu. Itu digawa selo mawon. Ning nek wong wis ngece agama gitu, baru kita nggak boleh tinggal diam, kita harus marah gitu. Ning nek cuman sing diece niku awake dhewe, terus keluargane, sing sabar mawon gitu. Nggak usah terpancing. Niku sumber pahala. Jenengan dirasani, yo coba bales ngrasani biasa mawon. Niku mungkin kan rugi dia. Dia sendiri yang rugi. Jenengan semakin banyak dirasani, niku jenengan semakin banyak pahalanya. Karena akan ditransfer. Dan memang dalam menjalankan syariat yang terakhir ya, dalam menjalankan syariat, niku memang pasti ada rintangannya. Urip kuwi mesti ana rintangane. Nek lurus-lurus wae niku malah perlu dipertanyakan. Karena apa? Ketika Allah mencintai seorang hamba pasti akan apa Bapak Ibu? Diuji gitu. Aja dikira nek wis uripe lempeng itu tandane disenengi, malah aneh gitu.
Wong nek akeh ujiane tandane niku disintai sama Allah. Nek wong kok akeh maksiate ora ana ujiane niku jenenge istidraj. Napa niku istidraj? Kalau kamu melihat orang yang tidak taat, orang yang penuh dengan maksiat, kemudian kok masih dikasih nikmat sama Allah, niku tandane istidraj. Napa niku? Di ulu gitu nggih. Oh, di lulu gitu. Diangkat sama Allah kedudukannya, besok di akhirat akan dihempaskan sedalam-dalamnya. Bahaya niku. Ya semoga kita semua tidak diistidraj nggih. Jangan sampai jenengan niku ketika dikasih nikmat sama Allah niku malah lalai gitu. Dagangannya semakin lancar, semakin rame, salatnya semakin keteteran. Nah niku tandane istidraj niku. Dhisik pas napa niku warunge ora laris, salate tepat waktu gitu nggih. Nah, kirinan laris, salate keteteran, masbuk terus gitu. Nah, niku tandane istidraj, tambah rezeki ning tambah maksiate gitu, boten taate gitu. Kullu nikmatin la tuqarribuna minallahi fahiya baliyatun. Semua nikmat kalau tidak bisa menjadikan semakin dekat, maka itu semua akan menjadi ujian. Dalam artian semua akan memberatkan di akhirat nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang benar, niku datangnya dari Allah. Dan seandainya ada yang salah, saya mohon maaf itu karena kekeliruan dalam pemahaman saya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.